Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik? Pada kesempatan pagi ini kita akan belajar tentang diagram batang dan diagram garis. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu pertama, membaca dan menafsirkan diagram batang, dan yang kedua, membaca dan menafsirkan diagram garis. Adapun kegiatan pembelajaran kita pada hari ini yaitu pertama, menyimak dan memahami penjelasan materi yang ada pada video, mengerjakan tugas yang ada di akhir video sesuai petunjuk LKPD, dan hasil pekerjaan dikirimkan ke Google Classroom paling lambat pukul 15.00. Baiklah, sebelum kita masuk ke membaca dan menafsirkan diagram batang, pertama-tama kita perlu ketahui dulu apa itu diagram batang. Diagram batang adalah diagram yang menunjukkan bilangan atau kuantitas yang dinyatakan dalam bentuk persegi atau persegi panjang. Nah, adik-adik silakan perhatikan diagram batang yang ada pada gambar ini. Berikut adalah diagram batang tentang hasil panen padi pada tahun 2011 sampai 2016. Kemudian, berdasarkan diagram batang di atas, dapat ditafsirkan sebagai berikut. Sini ada 4 soal, adik-adik, yaitu pertama, hasil panen padi paling banyak terjadi pada tahun bla 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 sebesar bla bla bla. Nah, yang kedua, hasil panen padi pada tahun 2012 sebesar bla bla bla. Yang ketiga, hasil panen padi sebesar 10 ton terjadi pada tahun bla bla bla. Dan yang keempat, total hasil panen padi dari tahun 2011 sampai 2016 adalah bla bla bla. Nah, kita akan menjawab pertanyaan dari soal pertama, yaitu hasil panen padi paling banyak terjadi pada tahun. Kita kembali lihat di tabel diagram batang ini. Nah, hasil panen padi yang paling banyak itu terjadi pada tahun 2014 sebesar 16 ton. Nah, sini adik-adik bisa lihat tahun 2014 sebanyak 16 ton. Yang kedua, hasil panen pada tahun 2012 sebesar, sini kita lihat kembali di diagram batang, pada tahun 2012 hasil panennya itu adalah sebesar 6 ton. Yang ketiga, hasil panen padi sebesar 10 ton terjadi pada tahun. Nah, kita lihat kembali di diagram batangnya, pada tahun berapakah hasil panen yang terjadi itu sebesar 10 ton. Nah, di sini ada dua, yaitu pada tahun 2013 dan 2016. Jadi kita tulis di sini hasil panen padi sebesar 10 ton terjadi pada tahun 2013 dan 2016. Nah, yang keempat, total hasil 2011 sampai 2016 adalah, nah kita kembali ke diagram batang ini. Ini menanyakan tentang total ya. Berarti kita jumlahkan dari tahun 2011 sampai 2016. Jadi adik silakan jumlahkan 12 ditambah 6 ditambah 10 ditambah 16 ditambah 4 ditambah 10, maka kita akan mendapatkan hasil sebesar 58 ton. Jadi berikut adalah cara membaca dan menafsirkan diagram batang. Baiklah, selanjutnya kita akan membaca dan menafsirkan diagram garis. Nah, sama seperti diagram batang, sebelum kita membaca dan menafsirkan diagram garis, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu diagram garis. Diagram garis adalah diagram yang digambarkan
dengan bentuk garis lurus. Bedanya dengan diagram batang hanya pada bentuknya saja, dimana diagram garis ini hanya berupa bentuk garisnya saja, sedangkan diagram batang kita menggambar dalam bentuk persegi atau persegi panjang. Nah, berikut disediakan diagram garis. Nah, adik-adik silakan lihat di gambarnya. Nah, berdasarkan diagram garis di atas dapat ditafsirkan sebagai berikut. Soalan pertama, penjualan beras paling banyak terjadi pada hari ke titik-titik sebesar titik-titik. Yang kedua, penjualan beras pada hari kedua sebesar titik-titik. Yang ketiga, penjualan beras sebesar 10 kuintal terjadi pada titik-titik. Dan yang keempat, total penjualan beras dari hari pertama sampai hari ke-7 adalah titik-titik. Nah, dari pertanyaan ini adik-adik silakan lihat. Nah, kita akan menjawab pertanyaannya dari dua. Pertama, yaitu penjualan beras paling banyak terjadi pada hari ke, silakan adik-adik lihat di diagramnya itu pada hari keberapa kira-kira paling banyak terjadi penjualan beras. Sini kita lihat pada hari ke-5 sebesar 12 kuintal. Yang kedua, penjualan beras pada hari kedua sebesar, nah sini kita lihat kembali ke diagramnya. Pada hari kedua penjualan beras itu adalah sebesar 8 kuintal. Nah, yang ketiga, penjualan beras sebesar 10 kuintal terjadi pada, sini kita lihat kembali di diagramnya. 10 kuintal itu terjadi pada hari ke-6. Nah, yang keempat, total penjualan beras dari hari pertama sampai hari ke-7 adalah titik-titik. Nah, di sini sama seperti diagram batang tadi, di mana kita akan menambahkan hasil penjualan beras ini dari hari pertama sampai hari ke-7. Yaitu kita akan menambahkan 4 ditambah 8 ditambah 2 ditambah 8 ditambah 12 ditambah 10 dan ditambah 8. Maka hasil yang kita dapat adalah sebesar 52 kuintal. Nah, berikut ini adalah cara membaca dan menafsirkan diagram garis. Baiklah, sekarang adik-adik kita akan masuk di LKPD-nya, di mana kakak akan menyediakan dua gambar diagram, yaitu diagram batang dan diagram garis. Nah, adik-adik silakan gambar dan tafsirkanlah diagram-diagram berikut. Nah, di diagram-diagram ini ada 4 tafsiran yang masuk di soal dan adik-adik akan menjawabnya di bukunya. Nah, setelah adik-adik menjawab dan menafsirkan ini, adik-adik silakan kirimkan di Google Classroom paling lambat pukul 15.00. Dan adik-adik selamat mengerjakan tugasnya dan sampai jumpa di video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.